Selamat pagi untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena kembali Tuhan menganugerahkan kita kesehatan dan kehidupan. Tentu banyak hal yang akan kita kerjakan pada hari ini. Sebelumnya, mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kepadamu. Engkau yang memberkati dan menyertai kami. Kami boleh tiba di pagi hari yang indah. Dan Tuhan anugerahkan kesehatan. Tuhan anugerahkan kepada kami kekuatan untuk melakukan berbagai kegiatan kami pada hari ini. Saat ini kami datang kepadamu. Kami mohon Engkau buka hati dan pikiran kami untuk kami mengerti firman yang akan kami dengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Renungan harian HKBP Taman Mini Senin 6 Februari 2023 tertulis dari kitab Lukas 6 ayat 21. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebiasaan manusia pada umumnya apabila dia berhasil dalam kehidupannya, pasti dia bahagia karena apa yang diharapkannya tercapai. Tetapi jikalau gagal, pasti merasa dunia ini bagaikan runtuh. Berbeda apa yang dikatakan nas ini bagi kita. Berbahagialah kamu hai sekarang yang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbalik dengan apa yang kita harapkan. Disinilah kita perlu ada pertumbuhan iman untuk memahami apa makna di balik nas ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi Kristen bertahun-tahun bukanlah jaminan seseorang telah mengalami pertumbuhan iman atau telah menjadi dewasa rohani. Untuk mengalami perubahan dan pembaharuan dari waktu ke waktu, seseorang harus memiliki rasa haus dan lapar secara rohani. Mungkin kita dapat berpura-pura rohani dengan rajin ke gereja. Namun kita tidak dapat membohongi Tuhan karena Dia tahu benar motivasi hati kita. Apakah kita benar-benar punya kerinduan bertemu dengan Tuhan dengan penuh rasa haus dan lapar? Atau kita datang beribadah sekedar menjalankan kewajiban dan sebagai rutinitas belaka. Rasa haus dan lapar itulah yang membedakan kualitas masing-masing orang. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Rasa haus dan lapar itu mendorong orang mendapatkan lebih banyak lagi dari Tuhan. Ia akan memiliki kerinduan yang begitu dalam kepada Tuhan, bukan sekedarnya. Ia pun menyediakan waktu bersekutu, menyukai firman Tuhan, dan sangat antusias terhadap perkara-perkara rohani. Daud merasakan demikian dalam hidupnya. Dia berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Rasa haus dan lapar itulah awal segala sesuatu. Lapar menyebabkan orang menjangkau sasaran yang lebih tinggi, menjadi agresif secara rohani, melangkah dengan segala upaya dan segenap keberadaan kita untuk menangkap setiap kesempatan dari Tuhan. Layaknya tentara militan yang sedang berperang, ia rela berkorban apapun, tidak takut musuh demi satu tujuan, meraih kemenangan. Sampai kapan kita harus haus dan lapar akan Tuhan? Sampai rasa haus dan lapar itu terpenuhi dan terpuaskan olehnya. Bagaimana mengembangkan rasa haus dan lapar? Yaitu melalui latihan rohani sehingga roh manusia batinia kita berkembang. Otot tubuh jasmani kita saja semakin kuat dan berkembang ketika kita rajin melatihnya. Begitu juga tubuh rohani kita. Dan hal itu membutuhkan kedisiplinan kita untuk memahami dengan mendengar dan membaca firman Tuhan.
Untuk mendapatkan hal yang lebih dari Tuhan, kita harus memiliki rasa haus dan lapar oleh Dia. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini selalu memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Sehingga dimanapun kami berada, kami selalu merenungkan firman-Mu, selalu melakukan kehendak-Mu. Karena kami adalah orang yang berbahagia ketika kami mau melakukan kehendak-Mu seturut dengan yang Kau perintahkan kepada kami. Saat ini Engkau menolong kami, mampukan kami untuk melakukan kegiatan kami. Berilah kami sukacita. Kau berkati setiap jemaat-Mu dari week 1 sampai dengan week 10. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan, rasa haus dan lapar itu selalu ada dalam kami, sehingga kami selalu rindu bersekutu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.